Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 1 dengan tema Usaha Undangan Digital e-Letter, mata kuliah Kewirausahaan dengan dosen pengampu Ibu Kusnur Rofiah, SENN, JIKA. Sebelum memulai video ini, perkenalkan kami dari kelompok 1. Yang pertama ada Devi Bella Savitri dengan NIM 2162140 sebagai direktur. Yang kedua ada Ranti Egi Pratiwi dengan NIM 2162097 sebagai admin keuangan. Yang ketiga ada Ferani Mufida dengan NIM 2162064 sebagai produksi. Dan yang terakhir ada Dela Ardianti Putri dengan NIM 2162133 sebagai pemasaran produk. Saya Devi Bella Savitri. Di sini saya berperan sebagai direktur. Untuk yang pertama yaitu evaluasi kerja tim. Yang pertama mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Yang kedua meninjau kualitas undangan digital yang dihasilkan oleh tim. Dan yang terakhir adalah kerja sama tim, tanggung jawab terhadap tugas masing-masing, serta kepuasan pelanggan terhadap layanan undangan digital. Kontribusi yang saya berikan sebagai direktur yang pertama adalah strategi bisnis. Saya bertanggung jawab untuk merumuskan strategi bisnis yang tepat untuk bisnis online tersebut. Kedua adalah pengembangan dan inovasi. Saya dapat berperan dalam mengidentifikasi tren dan teknologi terbaru di bisnis dan bisnis online. Yang ketiga adalah manajemen tim. Sebagai direktur, saya memiliki tanggung jawab untuk membangun tim yang kuat dan efektif. Yang keempat, analisis dan pengambilan keputusan. Saya harus mampu menganalisis data informasi bisnis untuk mengambil keputusan yang baik. Dan yang terakhir, pelanggan dan hubungan bisnis. Saya perlu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan serta membangun hubungan yang kuat dengan mereka. Saya Ranti Egi Pratiwi. Di sini saya berperan sebagai bagian keuangan. Kontribusi yang saya berikan di usaha ini adalah 1. Perencanaan keuangan. Saya akan bertanggung jawab untuk merencanakan keuangan usaha undangan digital, meliputi penyusunan anggaran, proyeksi pendapatan dan pengeluaran, serta mengidentifikasi sumber-sumber pendanaan yang potensial. Saya akan memastikan bahwa keuangan usaha tetap seimbang dan terkelola dengan baik. Yang kedua ada pengelolaan arus kas. Saya akan memantau dan mengelola arus kas usaha undangan digital. Saya akan memastikan bahwa pendapatan dan pengeluaran diatur dengan efisien, memaksimalkan penerimaan dan mengendalikan biaya. Saya juga akan memastikan tersedianya dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan operasional sehari-hari. Yang ketiga ada analisis keuangan. Saya akan melakukan analisis keuangan untuk mengidentifikasi tren dan kinerja keuangan usaha undangan digital. Saya akan melihat rasio keuangan, margin keuntungan, pertumbuhan pendapatan, dan faktor-faktor lain yang relevan untuk memahami keadaan keuangan usaha. Dengan informasi ini, saya dapat memberikan wawasan berharga dan rekomendasi untuk meningkatkan kinerja keuangan. Yang keempat ada pengelolaan pembayaran dan penerimaan. Saya akan mengelola proses pembayaran dan penerimaan untuk usaha undangan digital. Saya akan mengatur sistem pembayaran yang efisien, memantau tagihan dan faktur, serta mengatur penagihan kepada pelanggan. Saya akan memastikan bahwa pembayaran diterima tepat waktu dan menerapkan kebijakan pengendalian kredit yang sesuai. Yang kelima ada pemantauan pengeluaran. Saya akan memantau dan mengontrol pengeluaran usaha undangan digital. Saya akan memastikan bahwa pengeluaran sesuai dengan anggaran dan kebijakan yang ditetapkan. Saya juga akan melakukan negosiasi dengan pemasok untuk memperoleh harga yang kompetitif dan mengidentifikasi peluang penghematan. Yang keenam, ada pelaporan keuangan. Saya akan menyusun laporan keuangan yang akurat dan lengkap untuk usaha undangan digital, meliputi laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Saya akan memastikan bahwa laporan keuangan disiapkan secara tepat waktu dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.
Dengan kontribusi-kontribusi ini, saya akan bekerja untuk memastikan keuangan usaha undangan digital tetap sehat, terkelola dengan baik, dan mendukung pertumbuhan dan kesuksesan usaha secara keseluruhan. Saya Verani Nifida. Di sini saya sebagai produksi. Kontribusi yang saya lakukan dalam usaha ini adalah yang pertama, dengan desain undangan. Saya dapat membantu dalam merancang desain undangan digital yang menarik dan kreatif. Dengan menggunakan pengetahuan desain grafis dari berbagai alat guna desain, saya dapat menciptakan undangan yang sesuai dengan tema acara, menggabungkan elemen-elemen visual yang menarik, dan mengatur tata letak yang mudah dibaca. Yang kedua, ada pengembangan undangan interaktif. Selain desain yang menarik, saya juga membantu mengembangkan undangan digital yang interaktif. Ini dapat mencakup elemen-elemen seperti animasi, tombol tautan yang dapat diklik, formulir SPFP online, atau integrasi media sosial. Dengan undangan yang interaktif, penggunaan dapat dengan mudah berinteraksi dengan konten undangan dan memberikan respon yang lebih cepat. Yang ketiga, ada penyesuaian responsif. Saya akan memastikan bahwa undangan digital yang diproduksi memiliki tampilan yang responsif di berbagai perangkat, termasuk komputer, desktop, tablet, atau smartphone. Dengan begitu, undangan akan terlihat baik dan mudah diakses oleh semua orang, terlepas dari perangkat yang mereka gunakan. Yang keempat, ada integrasi teknologi. Saya dapat membantu membangun integrasi teknologi yang relevan ke dalam undangan digital. Misalnya, jika Anda ingin menyertakan peta interaktif untuk memandu tamu ke lokasi acara, atau menyertakan video presentasi atau cuplikan acara sebelumnya. Dengan integrasi teknologi yang tepat, undangan digital akan memberikan pengalaman yang lebih kaya bagi para tamu. Baik, perkenalkan, saya adalah Ardianti Putri. Di sini saya berperan sebagai pemasaran. Ada pula kontribusi yang saya lakukan, diantaranya yang pertama ada riset pasar. Melakukan riset pasar untuk memahami audiens target dan tren pasar terkait undangan bisnis digital. Ini melibatkan analisis pesaing, identifikasi preferensi pelanggan, serta memahami kebutuhan dan keinginan pasar yang dapat membantu mengarahkan strategi pemasaran. Yang kedua, ada strategi pemasaran, di mana mengembangkan strategi pemasaran yang efektif untuk bisnis undangan digital. Ini melibatkan penentuan saluran pemasaran yang tepat, pengembangan pesan yang menarik, dan penetapan tujuan pemasaran yang jelas. Dan juga dapat mengidentifikasi metode promosi yang efektif seperti iklan online, media sosial. Tiga, ada pengembangan merek, berkontribusi dalam membangun citra merek yang kuat untuk bisnis undangan digital ini, meliputi perancangan logo dan pengembangan narasi merek yang konsisten, dan mengatur strategi komunikasi merek yang mencerminkan nilai dan keunikan bisnis. Yang empat, ada pengelolaan media sosial, di mana bertanggung jawab atas pengelolaan dan pertumbuhan kehadiran bisnis undangan digital ini. Platform media sosial ini meliputi membuat dan mengelola konten yang menarik, berinteraksi dengan audiens, meningkatkan jumlah pengikut, serta melibatkan pelanggan melalui konten atau kampanye khusus. Dan yang kelima, ada keterlibatan pelanggan, di mana keterlibatan pelanggan ini membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan bisnis undangan digital. Ini dapat melibatkan memahami kebutuhan dan preferensi pelanggan, merespon pertanyaan dan masukan pelanggan dengan cepat, serta memberikan pengalaman pelanggan yang positif melalui pelayanan yang baik dan kualitas produk yang unggul. Sekian klasifikasi dari saya. Terima kasih. Pada kali ini saya akan menjelaskan laporan keuangan bisnis undangan digital. A. Rencana anggaran biaya modal awal. Rencana anggaran biaya merupakan anggaran yang digunakan untuk kegiatan operasional dalam menjalankan usaha ini. Anggaran biaya ini di luar anggaran perawatan untuk peralatan produksi. Adapun rencana anggaran biaya yang dibutuhkan antara lain sebagai berikut.
komputer dengan biaya 5 juta, software desain grafis dengan biaya 200.000, website pengembangan dengan biaya 2 juta, pemasaran online dengan biaya 500.000, hosting dan domain dengan biaya 1 juta, peralatan kantor dengan biaya 3 juta, dan biaya pelatihan dengan biaya 1 juta, totalnya 12.700.000. Untuk rencana anggaran perawatan bulanan, perawatan peralatan merupakan hal yang harus diperhatikan dalam penggunaannya agar tidak mengalami kerusakan dan bertahan lama selama usaha yang dikembangkan tetap ada. Perawatan peralatan ini dilakukan tergantung jenis peralatan yang ada sesuai dengan interval penggunaannya, sehingga tidak harus sebulan sekali tetapi bisa lebih dari itu. Berikut adalah rencana anggaran perawatan peralatan produksi. Hosting dan domain dengan interval peralatan 1 kali 1 bulan dengan biaya 200.000. Backup dan keamanan interval peralatan 1 kali 1 bulan dengan biaya 150.000. Perawatan dan pembaharuan website interval peralatan 1 kali 1 bulan dengan biaya 300.000. Biaya pemasaran online interval peralatan 1 kali 1 bulan dengan biaya 200.000. Biaya wifi interval peralatan 1 kali 1 bulan biayanya 300.000 dengan total 1.150.000. Perkiraan penjualan untuk bisnis undangan digital yang akan dijalani sebagai berikut. Paket reguler akan dipasarkan seharga 50.000. Perkiraan penjualan berikut ini: minimal 1 pembelian 50.000, mingguan 5 pembelian dikali 50.000 jadi 250.000, bulanan 20 pembelian dikali 50.000 sama dengan 1 juta, maksimalnya harian 3 pembelian dikali 50.000 sama dengan 150.000, mingguan 10 pembelian dikali 50.000 sama dengan 500.000, dan bulanan 40 pembelian dikali 50 sama dengan 2 juta. Paket premium akan dipasarkan seharga 80.000. Perkiraan penjualan berikut ini: minimal 1 pembelian dikali 80.000 sama dengan 80.000, 4 pembelian dikali 80.000 sama dengan 320.000, 15 pembelian dikali 80.000 sama dengan 1.200.000, maksimal 3 pembelian dikali 80.000 sama dengan 240.000, mingguan 7 pembelian dikali 80.000 sama dengan 560.000, dan bulanan 20 pembelian dikali 80.000 sama dengan 1.600.000. Perkiraan dana untuk social enterprise. Perkiraan dana yang akan disumbangkan untuk keperluan social enterprise sebagai berikut. Untuk paket reguler, penjualan 40.000 dengan laba 10.000, interval keperluan 1 kali 1 minggu, target yang disumbangkan 20 orang, perkiraan dana 200.000 per minggu. Untuk paket premium, penjualan 70.000 dengan laba 10.000, interval keperluan 1 kali 1 minggu, target yang disumbangkan 20 orang, perkiraan dana 200.000 per minggu. Berikut ini merupakan laporan aktivitas sosial, yaitu laba dari usaha undangan digital kami sisihkan untuk melakukan gerakan sosial dengan cara membagikan makanan atau snack kepada masyarakat. Sekian video dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.